Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mutiara Ashifa, NIM 2213400013. Nah teman-teman, di video kali ini tentunya seperti biasa kita akan membahas tentang learning journal atau apa yang kita dapatkan di kelas public speaking pada hari ini. Kebetulan teman-teman, kelas public speaking pada minggu ketiga atau minggu terakhir di bulan Ramadan ini dilakukan secara daring dikarenakan adanya keterbatasan jarak seperti itu, yang memang ada yang mudik kayak gitu, terus juga udah ada yang pulang ke rumahnya yang udah nggak ada di kosan gitu. Jadinya kita memutuskan untuk melakukan kelas public speaking ini secara Google Meet atau online. Nah, pada pertemuan hari ini membahas tentang profesi yang di dalamnya itu melingkup dari si public speaking gitu. Ada profesi apa aja sih kira-kira? Nah, sebelum kita bahas ke materi, saya mau cerita sedikit. Jadi, saya membuat video ini karena ini sebenarnya saya mau pergi tadinya. Ini saya udah dandan, udah menggunakan baju. Saya mau pergi, cuman saya keingat buat membuat video ini terlebih dahulu, karena kalau nanti ditunda-tunda itu bakal males, dan kedepannya kan kita bakal libur panjang, jadi mau gak mau kita harus menyelesaikannya sebelum kita pergi gitu. Nah terus tadi itu sebelum memulai presentasi dari kelompok 3, ada 3 orang teman saya seperti biasa yang ditunjuk dan juga mempresentasikan ataupun berbicara di depan teman-teman semua. Yang pertama itu ada Sylvie Rovia Putri yang menceritakan tentang kehidupannya dengan alam, yang di dalamnya itu mengatakan bahwa kayak ada peta gitu kalau misalkan dia sedang berpetualang, terus juga sering mendaki gunung, dia tuh punya peta, terus juga ada kotak SOS yang di dalamnya itu berisikan tentang alat-alat bantuan gitu apabila si individu ini nih misal tersesat ataupun juga terpisah dari rombongan. Nah, kotak SOS ini dapat membantu dia. Di dalamnya tuh ada fluid dan juga ada korek, terus juga ada kompas dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada Kanaya Gusni Azira. Nah, Kanaya itu menceritakan tentang salah satu desa yang berada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada Rismawati. Rismawati juga menceritakan tentang keagamaan seperti itu. Namun di antara 3 rekan saya pada hari ini yang sangat menarik adalah Sylvie Rovia Putri, karena bagi saya itu merupakan pengetahuan baru. Meskipun yang ketiganya juga sama-sama pengetahuan baru, akan tetapi Sylvie Rovia Putri ini memberikan saya pribadi khususnya pengetahuan apabila kita itu terjebak di dalam alam bebas seperti itu. Apabila kita berpetualang terus kepisah, itu kita punya kotaknya gitu, yang isinya tuh ada fluid dan lain sebagainya. Intinya itu penting banget bagi seorang yang emang sering hiking kayak gitu-gitu lah ya, naik gunung dan lain sebagainya. Nah, setelah ketiga teman saya tadi itu tampil untuk berbicara di depan teman-teman semua secara online, langsung kita itu masuk ke materi dari kelompok 3. Materi kelompok 3 ini menjelaskan tentang yang tadi sudah saya katakan, tentang profesi yang di dalamnya itu berkaitan dengan public speaking, ataupun profesi itu si orang yang berprofesi itu menjadi public speaker. Apa aja diantaranya? Nah, tadi itu membahas sekitar ada banyak banget profesi-profesi yang di dalamnya itu berkaitan dengan public speaking. Di antaranya, yang pertama itu ada guru. Nah, kalau untuk guru, ini tentunya guru itu sangat berkaitan banget dengan public speaking. Kenapa? Karena seorang guru itu kan berdiri seorang diri di depan murid-muridnya gitu, yang dimana seorang guru itu juga menjelaskan tentang materi dan juga informasi yang memang perlu diketahui oleh murid-muridnya, yang sehingga menyebabkan si murid-muridnya itu mengetahui tentang materi yang memang sudah disampaikan oleh ibu gurunya itu. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada MC ataupun Master of Ceremony, membawa acara seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada podcaster, atau yang biasa kita tahu podcaster yang besar itu kayak Sana, terus juga Rintik Hujan dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan
public speaking. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan seorang podcaster walaupun memang tidak melakukan komunikasi secara face to face dengan audiensnya, akan tetapi dia berbicara dan suara rekamannya itu disebarkan ke halayak umum, ke halayak banyak. Maka dari situ dikatakan bahwasannya profesi dari si podcaster itu merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan public speaking. Lalu selanjutnya juga ada motivator. Jelas banget dong kalau motivator tentunya berkaitan banget sama yang namanya public speaking. Karena kalau misalkan seorang motivator tapi dia nggak bisa public speaking, motivasi apa yang bakal ditangkap sama audiensnya itu sendiri? Seperti itu teman-teman. Terus juga ada komedian. Nah, kalau untuk komedian ini bener-bener juga mempunyai keterkaitan dengan perasaan ya, menurut saya pribadi. Karena kalau emang dia itu bisa public speaking tapi perasaan komedian tersebut nggak nyampe ke audiens, maka lelucon yang dia sampaikan itu akan menjadi garing ataupun nggak nyambung seperti itu. Tetapi beda halnya kalau misalkan dia sudah lancar public speaking dan juga dia matang secara perasaan ataupun juga mendalami gitu komedinya tersebut, leluconnya tersebut, maka audiens yang menerimanya pun akan menjadi senang gitu, terhibur seperti itu. Lalu juga selain itu ada psikologi profesi. Nah, psikologi profesi ini berkaitan dengan public speaking, karena dimana psikolog ini berinteraksi dengan individu gitu. Nah, untuk berinteraksi dengan individu ini tentunya memerlukan itu teknik yang public speaking itu sendiri. Lalu juga ada presenter, terus juga ada moderator dan juga ada penyiar gitu. Kalau untuk presenter sendiri ini, sebagaimana kita tahu presenter itu kan berkaitan biasanya tuh dengan jurnalistik gitu. Jadi kayak presenter TV gitu, yang dimana individu itu tuh langsung bertemu ataupun berpapasan gitu dengan halayak umum gitu. Gak cuma berpapasan di saat mewawancara saja, tapi si presenter ini juga kan nantinya akan ditayangkan baik di TV maupun di handphone ataupun alat komunikasi lainnya seperti itu. Terus juga ada moderator. Nah, untuk moderator ini yang tadi saya tangkap pada saat presentasi, moderator dan MC itu jauh berbeda. Karena kalau MC itu seseorang yang mengambil alih satu acara gitu. Akan tetapi moderator adalah satu orang yang mengambil pada hanya sesi itu saja gitu. Jadi nggak semua acara moderator itu ambil, seperti itu. Lalu yang terakhir tadi ada penyiar radio. Nah, penyiar radio ini hampir sama dengan podcaster, namun perbedaannya penyiar radio lebih kayak identiknya tuh ya dengan radionya itu sendiri. Kalau podcaster itu kan masih bisa ditonton ataupun didengarkan melalui handphone dan TV ataupun lain sebagainya. Tapi kalau misalkan si radio ini memang identiknya dengan si radio, seperti contohnya seperti radio mobil ataupun juga radio-radio yang memang hingga saat ini tuh masih banyak digunakan oleh warga perdesaan yang memang belum terjamah oleh internet dan juga televisi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Dadah!